Halo semuanya, apa kabar? Melalui video ini, kita akan membahas mengenai proses pemisahan minyak atsiri jasmin yang dibawakan oleh kelompok 10. Adapun anggota dari kelompok 10, yang pertama saya sendiri, Wahyu Surya dengan NIM 1920, yang kedua ada teman saya Anissa dengan NIM 1921, dan yang terakhir ada Ita dengan NIM 1922. Sebelumnya, apakah itu destilasi? Destilasi adalah metode pemisahan dengan prinsip perbedaan titik didih dan titik uap komponen zat atau volatilitas zat. Campuran akan mendidih sehingga terjadi penguapan. Uap yang dihasilkan akan mendingin kembali dan berubah bentuk menjadi cairan. Zat yang memiliki titik pendidih lebih rendah akan mengalami penguapan terlebih dahulu daripada zat yang memiliki titik pendidih yang lebih besar. Dalam metode destilasi diperlukan adanya suatu pelarut. Pelarut tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan senyawa atau salut yang hendak didestilasi. Yang kedua, tidak mudah menguap. Yang ketiga, stabil terhadap pemanasan dalam waktu yang lama atau inert. Yang keempat, mudah diperoleh dan kemurniannya yang tinggi. Suatu alat destilasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada hot plate yang digunakan untuk menghantarkan energi panas untuk meningkatkan suhu, ada water bath yang digunakan untuk menghantarkan energi panas dari hot plate ke labu didih dan juga digunakan sebagai tolak ukur pemanasan. Yang ketiga ada labu didih yang digunakan untuk menampung sampel yang akan dipanaskan selama proses destilasi. Yang keempat ada still heat yang digunakan untuk menyalurkan uap atau gas yang akan dimasukkan ke dalam kondensor atau pendingin. Dan yang kelima, ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang akan didestilasi. Selanjutnya ada kondensor yang berfungsi untuk menurunkan suhu sistem uap sehingga solut yang tadinya berupa gas terkondensasi menjadi bentuk cair. Ada vakum yang berfungsi untuk menarik uap dan menurunkan tekanan pada labu destilat sehingga proses destilasi berlangsung cepat dan uap dapat berubah kembali menjadi cairan. Selanjutnya ada stir receiver yang berfungsi menerima cairan solut dari kondensor dan menyalurkan ke labu destilat. Labu destilat digunakan untuk penampung destilat hasil dari proses destilasi. Selanjutnya yang terakhir ada cooling bed atau ice bed yang berfungsi untuk mengatur suhu agar sistem di sekitar labu destilat tetap rendah dan bentuk cairan dari destilat tetap terjaga. Minyak atsiri merupakan hasil proses metabolisme dalam tanaman yang terbentuk karena adanya reaksi berbagai senyawa kimia dengan adanya air. Minyak atsiri disintesis dalam sel kelenjar pada jaringan tanaman dan ada juga yang terbentuk dalam pembuluh resin. Minyak atsiri selain dihasilkan oleh tanaman dapat juga terbentuk dari hasil degradasi triglycerida oleh enzim atau dapat juga dibentuk secara sintesis. Bagian melati yang digunakan untuk mendapatkan minyak atsiri adalah bunga melati yang berumur sehari sebelum mekar. Cirinya kuntum bunga masih keras dan warnanya sudah sama seperti yang sudah mekar. Minyak atsiri melati diperoleh dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut organik atau dengan menggunakan metode destilasi. Minyak atsiri melati memiliki berbagai macam manfaat seperti menjadi obat penenang atau pereda stres karena memiliki aroma relaksasi, dapat digunakan untuk bahan pengharum ruangan, dan yang ketiga bermanfaat bagi produk kecantikan dan perawatan tubuh. Dalam proses pemisahan minyak atsiri melati, hal yang pertama dilakukan adalah menimbang bunga melati yang akan digunakan. Kemudian bunga melati digerus agar memudahkan keluarnya minyak atsiri. Bunga melati yang telah digerus kemudian dimasukkan ke dalam labu didih, lalu ditambahkan pelarut. Kemudian, labu didih ditutup dengan menggunakan penutupnya yang berisi termometer yang digunakan untuk mengukur suhu uap di dalam labu didih. Labu didih dipanaskan. Selama proses pemanasan, uap yang terbentuk akan menuju kondensor. Di dalam kondensor, uap akan didinginkan sehingga kembali membentuk cairan. Cairan yang terbentuk akan menuju ke labu destilat. Labu destilat ini digunakan untuk menampung hasil pemisahan yaitu berupa minyak atsiri bunga melati. Berikut adalah ilustrasi secara animasi bagaimana proses destilasi itu terjadi.
Setelah proses pemisahan, dilakukan standarisasi hasil pemisahan minyak atsiri jasmin. Ada 7 hal yang dapat digunakan untuk memeriksa mutu hasil pemisahan minyak atsiri melati. Yang pertama ada aroma. Lama ekstraksi yang pendek akan memberikan hasil yang rendah sebab tidak semua komponen dapat terekstrak. Sedangkan, semakin lama waktu ekstraksi akan menyebabkan minyak atsiri menguap dan mengalami oksidasi sehingga menimbulkan perubahan bau. Selanjutnya ada warna. Berdasarkan hasil uji derajat warna menunjukkan nilai HUM minyak melati berada pada kisaran 96,01 sampai 99,25. Waktu yang semakin lama akan menyebabkan warna berubah menjadi semakin keruh dan mengakibatkan perubahan warna yang semakin gelap yang disebabkan oleh adanya proses oksidasi. Yang ketiga ada bobot jenis. Semakin lama ekstraksi maka semakin tinggi pula nilai bobot jenis minyak melati yang dihasilkan. Hal ini diduga karena semakin lama ekstraksi maka semakin banyak komponen yang terekstrak dari dalam bunga sehingga menaikkan nilai bobot jenisnya. Besar kecilnya nilai bobot jenis sering dihubungkan dengan fraksi besar komponen yang terkandung dalamnya. Indeks bias. Indeks bias akan semakin meningkat dengan bertambahnya panjang rantai karbon senyawa organik dan semakin banyaknya ikatan rangkap di dalam minyak. Nilai indeks bias salah satunya dipengaruhi dengan adanya kadar air di dalam kandungan minyak atsiri. Semakin banyak mengandung air, maka semakin kecil nilai indeks biasnya. Bilangan asam. Nilai bilangan asam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya lama ekstraksi. Semakin tinggi bilangan asam mengindikasikan bahwa semakin banyak asam bebas yang terkandung di dalam minyak bunga melati. Asam bebas tersebut diduga berasal dari fraksi lilin yang ikut terekstrak bersama dengan minyak bunga melati. Bilangan asam suatu minyak atsiri bertambah bila umur simpan minyak bertambah, terutama cara penyimpanannya yang kurang baik. Serta proses seperti oksidasi aldehida dan hidrolisis ester akan menambah bilangan asam. Senyawa-senyawa asam tersebut dapat merubah bau khas dari minyak atsiri. Semakin tinggi nilai bilangan asam, maka semakin jelek mutu minyak atsiri yang didapatkan. Kelarutan dalam alkohol. Minyak atsiri yang kaya akan komponen teroksigenasi lebih mudah larut dalam alkohol daripada komponen yang kaya akan terpen. Komponen yang teroksigenasi merupakan komponen yang penting dalam minyak atsiri karena umumnya aroma yang lebih wangi dan punya kelarutan yang tinggi dalam alkohol encer, serta lebih tahan dan stabil dalam proses oksidasi dan resinifikasi. Semakin kecil kelarutan minyak atsiri dalam alkohol, maka kualitas minyak atsiri akan semakin baik. Selanjutnya ada kadar sisa pelarut. Kadar sisa pelarut erat kaitannya dengan rendemen total minyak bunga melati. Apabila rendemen tinggi namun kadar sisa pelarut masih tinggi, menandakan tingginya rendemen tersebut karena masih banyaknya pelarut yang tertinggal dalam minyak. Terima kasih telah menonton video ini.